Kegawat daruratan. Jadi di mana pada keadaan ini kita harus mampu mendefinisikan yang dimaksud dengan kegawat daruratan. Di dalam dunia medis, suatu keadaan disebut gawat apabila sifatnya mengancam nyawa. Namun keadaan gawat tidak memerlukan penanganan segera. Namun apabila kita berbicara mengenai keadaan darurat, sifatnya memerlukan penanganan segera. Lah, kalau kegawat daruratan, artinya berarti dia juga kejadian yang tidak diduga-duga, terjadi tiba-tiba, dan itu berbahaya, didefinisikan sebagai suatu situasi yang serius, kemudian perlu penanganan segera. Kalau tidak ditangani dengan segera, maka bisa menyebabkan kemungkinan jiwa atau nyawa yang tidak tertolong. Jadi gawat dan darurat, istilahnya gitu. Gawat artinya mengancam nyawa, darurat harus segera ditolong. Nah, memang ada pasien dengan klasifikasi tertentu. Gawat darurat, pasien yang tiba-tiba dalam keadaan gawat atau akan menjadi gawat dan terancam nyawanya, dan atau anggota badannya akan menjadi cacat kalau tidak ditangani segera. Biasanya klasifikasi ini ditandai dengan tanda merah. Contoh yang ada pada pasien dengan kasus AMI, akut myocard infarct. Ini tulisannya jelek sih, no. Tulisannya rapas ini. Akut myocard infarct. Akut myocard infarct. Nah. Kemudian pasien berada dalam keadaan gawat tetapi tidak memerlukan tindakan segera, biasanya labelnya biru. Contohnya misalkan apa? Pasien dengan kanker stadium akhir. Mau dilakukan tindakan segera apa? Bingung sendiri nanti. Kenapa? Karena memang dia keadaannya gawat. Tapi mau dilakukan tindakan apa? Ini tidak segera. Jadi melalui suatu proses panjang. Kankernya bagaimana? Dia sudah diapain? Sudah ada sitostatistika apa? Kemarin sudah diapain? Dan seterusnya. Kemudian pasien darurat tidak gawat. Pasien akibat musibah yang datang tiba-tiba tetapi tidak mengancam nyawa. Atau tidak membuat anggota badannya atau organ di badannya itu menjadi terputus, terganggu fungsinya. Biasanya dilambangkan dengan label kuning. Contohnya misalkan adalah laserasi, luka laserasi, tetapi tanpa perdarahan. Gitu. Pasien tidak gawat, tidak darurat, ya label hijau. Batuk pilek dan seterusnya. Padahal batuk pilek kalau kemarin kayak COVID ngeri juga ya. Mungkin kalau keadaan tertentu ini perlu untuk diperhatiin. Ya. Oke, kemudian pasien yang dikasih label hitam, yaitu dia adalah pasien yang sudah meninggal. Ini diprioritaskan pada prioritas yang terakhir. Artinya penanganan pada prioritas yang terakhir. Kemudian karena kita di kebidanan, maka kita harus mempertimbangkan adanya kegawat daruratan untuk maternal dan kegawat daruratan pada neonatal. Contoh untuk kasus kegawat daruratan obstetrik itu kalau pada ibu itu terjadi pada saat
ibunya adalah hamil, bersalin, nifas. Artinya selama proses hamil, selama proses bersalin sampai masa nifas telah selesai, 42 hari. Artinya kalau itu kejadian pada masa itu, kematiannya pada masa itu, maka itu dinamakan kasus gawat darurat obstetrik yang terjadi yang bisa menyebabkan ibunya hamil atau bersalin atau nifas, atau nanti kalau yang neonatal berarti bayinya sampai meninggal. Sedemikian juga kalau neonatus, ya namanya neonatus berarti usianya berapa? Halo? Kalau dikatakan pasien neonatus, berarti usianya pasien itu berapa? Izin menjawab, Ibu. Neonatus itu 0 sampai 28 hari. 0 sampai 28 hari. Betul sekali. Dan tujuan untuk pasien asuhan kebidanan khususnya kegawat daruratan itu maternal dan neonatal beda-beda, tetapi tujuan utama adalah mencegah kematian dan cacat. To save life and limb pada ibu. Sedemikian juga untuk yang neonatal, mengetahui kegawat daruratan pada neonatus. Kalau pada ibu, maka setelah diketahui kegawat daruratan, rujuk kegawat daruratan itu dengan sistem rujuk yang lebih bagus, lebih memadai. Ya. Kalau neonatal pun demikian, kalau memang tidak mampu menangani, ya harus dilakukan penilaian, kemudian dilakukan dengan penanganan kegawat daruratan. Ini yang harus perhatian terhadap ABC. Kemarin Bu Dita udah nyampaikan ke semua, ada penugasan enggak? Tidak ada penugasan, Bu. Tidak ada penugasan. Izin menjawab, Ibu. Kemarin tugas dari Bu Dr. Meli. Apa itu? Membuat PPT kelompok, makalah, sama soal, Ibu. Dari untuk yang kelompok 10 sudah? Untuk yang pengampunnya Bu Meli saja, Bu. Loh, orang seluruhnya? Enggak, yang buat itu Bu Meli. Bu Ditanya belum memberikan. Ini dari koordinator. Koordinatornya Bu Dita. Dari Bu Dita belum ada, Bu. Ya nanti tak klarifikasi kembali aja, ya. Kalau setahu saya kayaknya dari Bu Dita semua. Termasuk yang tadi itu. Ya, gitu. Oke. Oke, kemudian saya lanjutkan tentang gejala kegawat daruratan konsep yang ABC. ABC airway breathing, circulation, and drug. Drug itu lebih ke arah dehydration ya. Artinya sebetulnya lebih ke arah cairannya. Awalnya kalau drug itu penanganan yaitu dengan obat. Maksudnya kayak gitu. Tetapi karena ini adalah tanda gejala yang di konsep ABC, artinya di kegawat daruratan, maka D-nya adalah dehydration. Gitu. RW artinya harus dibebaskan jalan nafasnya. Kalau sudah dibebaskan jalan nafasnya, ya selanjutnya B, breathing. Adakah kesulitan? Kalau dibebaskan jalan nafas itu berarti dari sumbatan ya. Contohnya misalkan apa? Pasien yang makan bakso kemudian tersumbat, tertelan, tersedak bakso. Pernah dengar enggak itu?
Oke. Itu breathing-nya. Breathing-nya kesulitan di dalam bernafas. Kena apa? Ada retraksi dinding dada enggak? Ada sianosis enggak? Mengapa sampai kesulitannya? Kan berarti ada gangguan ketika dia menarik nafas terkait dengan banyak hal yang di daerah dada. Contohnya kalau yang tadi RW itu sumbatan, tersedak enggak, ada masalah enggak, kemudian breathing, kesulitan, sesak napas berat, retraksi dinding dada, kemudian ada sianosis enggak, sampai pasiennya merintih enggak, kemudian merasa sesek, tahu enggak pernafasan husmaul. Jadi jadi inspirasinya juga dalam, ekspirasinya juga dalam. Circulation, tanda shock, akral dingin, capillary refill yang lebih dari 3 detik. Artinya harusnya kalau orang itu normal, akralnya nggak dingin, ekstremitas atasnya nggak dingin. Kemudian capillary refill-nya juga lebih dari 3 detik. Maaf, kurang dari 3 detik. Kemudian normalnya loh ya, nadinya bukan cepat atau lemah, tetapi ya nadinya normal. Kalau dewasa berarti ya dewasa normal berapa? Gitu. Ya, kalau normalnya mestinya kan tidak perlu untuk maksudnya sampai nadinya cepat dan lemah, cepat tapi lemah. Jadi tik-tik-tik-tik-tiknya itu ketika kita menghitung nadi itu menjadi cepat sekali. Selain itu, C yang lain juga perlu dipertimbangkan tentang consciousness, kesadaran. Artinya apakah orang tersebut koma, kejang, ada gelisah atau confusion, atau ada kejangnya convulsion. Gelisah itu confused, I'm confused itu gelisah. Tapi kalau convulsion itu adalah kejang. Kemudian dehidrasi, dilihat apakah tanda dehidrasi berat pada anak dengan dehidrasi dengan diare itu juga nampak kalau dia adalah pasiennya anak. Apa itu lemah, mata cekung, turgor menurun. Kalau kita-kita yang udah orang dewasa, kalau sampai dehidrasi kan kita bisa bilang ya, secara umum kita bisa bilang haus gitu. Tapi kalau anak-anak nggak mudah untuk adanya haus. Ya, untuk ada haus itu nggak mudah. Untuk bisa bilang haus, biasanya cuma rewel kayak gitu. Tapi kalau kita dehidrasi kan bilang haus. Kalau sampai nggak haus, sampai macam-macam dan lain sebagainya, yaitu tadi kesadaran menurun itu. Ya, jadi kesadaran menurun orang yang kehausan yang amat sangat atau dehidrasi itu bisa kesadarannya bisa nurun. Sebetulnya penyebab kegawat daruratan apa? Macam-macam. Kalau pada mamahnya ya ada macam-macam selama proses medis itu ada perdarahan, eklamsi, partes lama, komplikasi, ada abortus, infeksi. Kemudian penyebab yang lain ya macam-macam ya. Bagaimana keberadaan dari keadaan ibu tersebut di daerah sosial budaya, nutrisi dan lain sebagainya yang memungkinkan akan ada berpengaruh terhadap penyebab dari kegawat daruratan tersebut. Artinya kayak misalkan kayak gini, orang-orang dengan sosial ekonomi yang kurang, maka biasanya kalau pada ibu hamil dia potensial terjadi HB-nya rendah. Gitu. Orang yang HB-nya rendah ya potensial untuk terjadi perdarahan pada saat persalinan. Gitu. Lah sama juga pada neonatus pun demikian.
faktor kehamilan misalkan. Apakah dia hamil kurang bulan, hamilnya dengan DM. Kemarin ada kasus itu. Orang kehamilan ternyata TBC meninggal akhirnya. Nah, artinya berarti ibu kehamilan dengan penyakit kronis. Gitu. Itu bisa menyebabkan gangguan tertentu pada janinnya. Tumbuh janinnya pasti akan terhambat. Kemudian ada faktor pada saat partes, misalkan apa infeksi. Apakah menggunakan obat-obat sedatif? Kemudian juga ada pada bayi juga, contohnya Apgar skor yang rendah. BBLR, bayi kurang bulan, berat lahir lebih dari 4.000 gram, cacat bawaan, frekuensi pernafasan dengan 2 kali observasi atau lebih, itu tetap di 60 kali per menit. Jadi hal-hal seperti ini yang menjadi pertimbangan. Dan harus dilihat juga ruang lingkup gawat daruratan. Kalau pada masa kehamilan contohnya apa? Abortus kalau di trimester 1. KET, kehamilan tidak diinginkan. Mulai hidatidosa, ya, hamil anggur. Kalau itu pada kehamilan trimester 2 atau 3. Trimester 2 untuk plasenta previa mungkin belum. Kemudian trimester 3 baru ketahuan. Preeklamsi sebetulnya udah tahu di trimester 2. Tapi kadang ibunya masih nyaman. Jadi belum begitu berat. Begitu sampai di trimester 3 ketahuan. Solusio plasenta biasanya ini menjelang persalinan di trimester 3. Selain itu, pada saat persalinan, perhatian terhadap distosia bahu. Nah, kalian itu ketika saya berbicara ini tahu ya, no, distosia bahu ki apa? Halo, Cin. Amel. Nggih, Ibu, paham. Apa distosia bahu? Sulitnya melahirkan bahu. Karena bisa karena bahunya terlalu lebar atau pinggul PAP-nya yang sempit, Ibu. Oke. Perdarahan postpartum. Atonia uteri, artinya gimana, Kirana? Baik Ibu, atonia uteri adalah kejadian di mana uterus tidak kembali kontraksi setelah melahirkan. Postpartum. Apa ya? Atonia uteri ada primer dan ada sekunder. Yang dimaksud primer, Bi? Nanti saya kembali ya Kirana. Sudah ketemu Kirana? Bagaimana Bu? Di mana? Atonia uteri. Atonia uteri atonia uteri yang primer perdarahan ketika proses persalinan. Begitu Ibu. Embu. Nah, maksudnya piye kok? Terus piye? Dan Ibu mengalami kehilangan darah atau perdarahan sebanyak lebih dari 500 ml. Terus antara primer dan sekunder. Sing primer?
Yang perdarahan primer itu terjadi ketika proses persalinan dan yang mandeknya belum. Perdarahan primer itu adalah perdarahan yang terjadi ketika persalinan di mana ibu kehilangan darah sebanyak lebih dari 500 ml. Murah, tidak dilihat dari itu toh. Tidak dilihat dari ketika perdarahan terjadi saat persalinan, tapi lihatnya adalah jam. Jamnya piye? Kalau perdarahan primer terjadi pada jam 24 jam pertama. Iya, betul sekali. Jadi primer sama sekunder itu yang membedakan waktunya. Kalau primer itu 24 jam pertama. Tapi kalau sekunder kapan? Sekunder kapan, Cin? Yang sekunder setelah 24 jam itu, Bu. Setelah 24 jam. Ya. Setelah 24 jam. Oke. Kemudian, nah maksud saya ketika saya berbicara seperti ini ya kalian harus nyaut. Perlukaan jalan lahir, grade-nya yuk. Siapa yuk? Sofi yuk, Sofi. Sofi, Roaida. Nyebut. Perlukaan jalan lahir. Venanindia, nanti retensio jalan lahir. Izin masuk, Ibu. Retensio placenta. Maaf. Yuk, Sofi. Izin masuk, Ibu. Izin menjawab. Perlukaan jalan lahir atau ruptur perineum itu robekan perineum yang terjadi pada saat bayi lahir, baik secara spontan maupun dengan menggunakan alat atau tindakan, Ibu. Good. Terus grade-nya, terbaginya? Umumnya terjadi pada garis tengah dan bisa menjadi luas apabila kepala janin yang terlahir itu terlalu cepat. Oke, ayo grade-nya. Grade-nya dulu. Grade 1 apabila grade 1 yang terkenai mana kalau grade 1? Atau derajat 1? Perlukaan jalan lahir atau robekan perineum. Terus kalau grade 2 atau derajat 2 yang kena mana? Harus kita hafalkan ini karena memang hafalan nih. Kalau grade 3 itu yang kena mana? Atau yang luka sampai mana? Terus kalau grade 4, grade-nya ada berapa? Ada 4, Ibu. Betul sekali, ada 4. Sob. Saya bantu untuk grade pertama atau derajat yang pertama. Yang terkena adalah mukosa vagina, forset, dan kulit perineum saja. Oke. Yang kedua apa, Sob? Kulit dan otot perineum bagian dalamnya, betul sekali. Ya, selain yang disebutkan pertama tadi, mukosa forset, kulit perineum ditambah otot perineum.
Yuk, derajat 3. Untuk derajat 3 itu melibatkan otot sphincter ani. Ditambah yang tadi saya 1, 2 ditambah otot sphincter ani eksternal. Yuk, derajat 4. Lalu untuk derajat keempat itu robekannya sampai ke mukosa anusnya, Ibu. Ditambah, kamu harus nyebutkan mana sebelumnya. Ayo ulangi lagi. Dari derajat 1. Ibu. Untuk derajat 1 robekannya hanya mukosa vagina dan kulit perineum. Lalu untuk Forset. Ibu. Mukosa vagina, forset, dan kulit perineum. Mukosa vagina, forset, dan kulit perineum. Lalu untuk derajat kedua, derajat pertama tadi ditambah sebutkan. Mukosa vagina, forset, kulit perineum mencapai otot perineum melibat dan otot perineum. Terus untuk derajat ketiga itu mukosa vagina, kulit perineum ditambah otot perineum. Forset murah mbok sebut. Bu. Untuk derajat ketiga mukosa vagina, forset, kulit perineum, otot perineum, dan otot sphincter ani. Lalu eksternal. Untuk otot sphincter ani eksternal. Lalu untuk derajat keempat, mukosa vagina, korset, kulit perineum, otot sphincter ani eksternal, lalu otot sphincter ani internal sampai ke anus. Rektum. Ya, boleh. Dinding rektum. Jadi otot sphincter ani internal serta dinding rektum. Rektum itu ya berarti sampai anus. Iya. Oke. Itu ya. Itu perlukaan jalan lahir. Sekarang retensio plasenta. Yuk. Fenia Ninda. Yuk, Fen. Retensio plasenta adalah tertahannya atau belum lahirnya plasenta selama 30 menit setelah bayi lahir. Ulangi lagi, Fen. Tertahannya atau belum lahirnya plasenta selama 30 menit setelah bayi lahir. Yo, Dila, Popi, diulangi itu, Dil. Retensio plasenta apa tadi, Dil? Plasenta yang belum lahir 30 menit setelah bayi lahir, Ibu. Yo. Sekarang kita masuk untuk ruang lingkup pada masa nifas. Di mana masa nifas itu ada beberapa hal terkait infeksi nifas. Ada metritis, ada bendungan payudara, ada infeksi payudara. Oke, jadi kalau misalkan saya akan masuk untuk yang infeksi nifas. Kira-kira infeksi nifas itu apa? Yuk, Isnarotul. Kemudian Yuniar sama Melapriani. Apa yang kalian sebut dulu, yuk. Boleh, infeksi nifas adalah apa? Metritis apa? Bendungan payudara apa? Infeksi payudara apa? Salah satu-satu, yuk. Isnarotul? Ibu izin masuk. Ya. Infeksi nifas merupakan sejenis infeksi bakteri yang umumnya menyerang sistem reproduksi. Rong pas. Tambahin lagi. Yang dikatakan infeksi nifas. Sejenis infeksi bakteri yang umumnya menyerang sistem reproduksi, terutama rahim yang menimbulkan endometritis, Ibu. Oke. Infeksi yang terjadi pada masa nifas biasanya mengenai gangguan reproduksi. Dah, enggak apa-apa, yuk. Oke, metritis apa no? Yuk, Yuniar ya, Yun. Izin masuk, Ibu. Ya. Metritis adalah infeksi uterus setelah persalinan yang dapat menyebabkan
kematian ibu-ibu. Urung jelas? Metritis adalah infeksi pada uterus yang ditunjukkan dengan adanya laleran dari vulva. Oke. Dan itu terjadi pada saat setelah persalinan berlangsung. ora jelas. Metritis itu itisnya itu ada pada mana? Atau infeksinya ada pada mana? Pada uterus, Ibu. Pada uterus. Jadi tidak di vulvanya. Ya. Kalau di vulvanya itu hanya gejalanya yang muncul dari luar atau klinisnya saja. Gitu ya. Ya bisa jadi mulai dari peradangan. Kalau endometritis berarti hanya di dalam endonya, lapisan dalam. Gitu. Oke, sekarang bendungan payudara. Ya, nah. Mela yo. Iki Mela apa sama ini? Tadi Junior ya? Nggih, Ibu. Oke, ya. Baik Ibu izin menjawab untuk bendungan payudara. Bendungan payudara yaitu payudara terasa penuh karena adanya pembengkakan atau ASI tidak dikeluarkan secara sempurna Ibu. Biasanya terjadi pada hari apa? Kapan? Ayo. Kapan waktunya? Dilihat itu waktunya sayang. Nanti harus bisa membedakan bendungan ASI atau bendungan payudara, mastitis sama abses. Kebanyakan terjadi hari kedua sampai dengan hari ke-10 Ibu. Apa ya? Terus? Dan biasanya akan hilang dalam 24 jam. Ya hilangin apa? Disusukan terus Ibu, dikeluarkan. Harus dikeluarkan. Ya, itu bendungan. Kalau mastitis? Kalau mastitis itu peradangan atau infeksi pada payudara. Biasanya gejalanya apa? Rasa panas dingin, lalu mamai membesar dan nyeri, kulit merah, dan juga nyeri pada saat perabaan. Tadi ada nyerinya, payudaranya bengkak, nyeri tekan itu. Ya, biasanya memerah. Oke, kalau sudah mastitis itu biasanya ada benjolan, bisa di payudara 1 atau payudara keduanya. Kalau abses, apa? Biasanya kalau abses hanya 1. Biasanya abses itu berarti ciri khasnya apa? Ada nanahnya, ya. Abses payudara itu ada nanahnya. Oke. Ruang lingkup untuk neonatal ada BBLR. Berat badan lahir rendah. Berapa, Nok? Mita. BBLR. Dikatakan BBLR berapa, Mit? Izin menjawab, Ibu. Di bawah 2.500 gram. Kalau dia lahir misalkan
38 minggu 2.450 gram. Itu BPLR ora? Kamu katakan apa itu? Yumit. Mita. Bayi 38 minggu. 2.450 gram. Itu bayi apa? Hesti. Ayo Hesti Amelia. Izin menjawab, Bu. Berat bayi lahir rendah. Terus sekarang, bayi usianya 35, lahir 35 minggu, beratnya 2.450 gram. Apa? Masih BPLR, Ibu. Lu bedanya BPLR karo yang lainnya apa terusan? Jika berat badan bayi lebih dari 22,5 kg, Ibu. Kok aneh sih, Nak? Saiki bedanya, Nek. Saiki bayinya 35 minggu. Beratnya 2.450. Terus satunya lagi, bayi usianya 38 minggu. Beratnya 2.450. Mosok podo jenenge. Dian Widyastuti. Iya, Dik. Dinamakan apa, Nak? Yang tadi tak contohkan. Eka Fitriana. Yuk, Kak. Bayi prematur, Ibu. Yang mana? Yang usianya 34 minggu. Kenapa? Kurang dari 37 minggu. Bayi prematur. Terus yang satunya tadi 38, 2450. BPLR, Ibu. Bayi BPLR. Sekarang asfiksia pada bayi baru lahir. Kalau asfiksia pada bayi baru lahir tandanya apa? Yuk, Safira. Safira Anindirovic. Tandanya apa, Nak? Nanti kejang pada bayi baru lahir. Tandanya apa, Melin? Hipotermi apa? Nanti hipotermi apa ki? Novita ya? Ya Novita Anggra ini. Yuk, yang asfiksia pada bayi baru lahir dulu. Nanti malah hilang. Halo. Siapa mau Safira? Izin menjawab, Ibu, yaitu adanya kegagalan bernapas saat bayi baru lahir. Tandanya apa? Tanda bayi asfiksia apa? Safira. Bayi menangis secara spontan. Bayi tidak menangis secara spontan. Terus apa lagi? Menangis tidak spontan. Terus?
Kulit tampak pucat atau Kulit kebiru. kuwi apa kuwi?